Nama saya Sumi, seorang pekerja biasa yang sial. Untuk menghidupi pacarku, Zhao Yao, dia memulai bisnis kedai teh susu. Aku kerja 3 pekerjaan sehari. Aduh, ikan rebusku. Xiaomi, kuda-kudamu kokoh. Sayang kalau tidak ke kuil Shaolin angkat air. Tapi tidak apa-apa. Hari ini kita menuai hasil dari jerih payah kita. Hari pertunangan resmi kita. Zhao Yao. Meskipun 3 tahun ini sulit, tapi selama kedai teh susumu bisa berhasil, hidup kita di masa depan pasti akan semakin baik. Ah, ya, akan baik-baik saja. Wah, pesta pertunangan. Di tempat yang bau air bekas ini, merayakan kebahagiaan benar-benar cocok. Zhao Yao, anjing yang kau pelihara ini sangat setia. Jiao, akhirnya kau datang. Dengarkan aku jelaskan, orang miskin ini yang memaksa menggangguku. Hari ini aku datang untuk mengakhirinya dengannya. Zhao Yao, apa yang kau katakan? Apa maksudmu aku mengganggumu? Selama 3 tahun ini aku yang bekerja menghidupimu. Jangan lebay. Kita selesai. Sejujurnya, kedai teh susu itu sudah bangkrut lama. Aku juga menggadaikan tokonya. Hutang 500.000 dari pinjaman online. Apa hubungannya hutangmu denganku? Direktur dan penjamin, semua ditandatangani dengan namamu. Sumi, kan? 500.000. Pokok dan bunga. Hari ini harus ada uang. Kalau tidak bisa bayar, hari ini kau akan dijadikan jaminan. Mataku. Cabai dan merica masuk ke mata. Zhao Yao, kau brengsek. Urusan ini akan kuselesaikan nanti denganmu. Sundal, lari. Lihat kemana kau lari. Tangkap dia. Langsung jual ke tambang gelap buat bayar utang. Aku nggak boleh tertangkap, sama sekali nggak. 500.000, Zhao Yao, si brengsek. Lari dong. Kenapa nggak lari lagi? Maaf, Bang, aku salah. Orang macam apa ini? Listrik dan air, 300. Perbaikan atap, 500. Bulan ini kelebihan lagi, pembantu juga tidak bisa disewa. Anak muda zaman sekarang bela diri seharga 9,9. Tidak mau belajar? Pura-pura jatuh? Saya bahkan 9,9 saja hampir tidak sanggup bayar refund. Kakak, tolong. Asal kakak selamatkan aku akan melakukan apa saja untukmu. Wah, kukira lari kemana? Ternyata sembunyi di gedung bela diri kumuh ini. Hei, cowok murahan, lepaskan cewek itu. Bukan urusanmu. Perempuan sialan ini berutang 500.000 pada bos kami. Dengar, mereka cari kamu. Jangan kotorin lantai yang baru. Saya pel, keluar, belok kiri, pelan-pelan, tidak diantar. Aku tidak akan pergi. Ini gedung bela diri, kan? Kamu pasti bisa bela diri. Kakak, tolong selamatkan aku. Aku bisa cuci piring, sapu lantai, masak omong kosong. Perempuan sialan, kamu cari mati. Aduh, Sial, cepat kabur. kepalaku keras banget sekarang ya. Tenaga dalam aneh ini, dan juga yang sekejap itu, kekuatan ledakannya. Apa ini cuma kebetulan? Atau gadis ini berbakat alami?
Biaya perbaikan engsel pintu, 500. Ini pohon berusia ratusan tahun, dari dinasti King Bonsai, pinus 3.000, ditambah biaya kerugian mental, biaya pembersihan tempat. Potong saja angka belakangnya, jadi 5.000 saja. Ini ranting kering jelek kamu minta 3.000? Ini benar-benar pemerasan. Tidak punya uang? Boleh, sekarang keluar saja. Para penagih utang mungkin masih menunggumu di ujung gang. Entah pergi dijual ke tambang gelap, atau tanda tangani ini kontrak kerja 10 tahun. Kami memberimu 3 kali makan sehari, termasuk makan dan tempat tinggal. Orang-orang luar tidak berani menyentuh murid perguruan silat GE. Saya tanda tangan. Ada tukang bersih-bersih sekarang. Bagus. Nomor karyawan 001. Sekarang pergi pel lantai aula. Ingat, pel mengikuti pola ubin. Zhao Yao, kau tunggu saja. Setelah aku bisa bertahan di sini, bertahan hidup, aku pasti akan menagih semua utangmu plus bunganya. Utang 500.000 bajingan Zhao Yao itu. Bagaimanapun juga, setidaknya tadi malam tidak diculik ke tambang gelap, malah dapat gratis makan dan tempat tinggal, ini untung besar banget. Mulai hari ini, perguruan silat ini adalah tempat amanku. Aksi tadi malam. Apakah itu hanya kebetulan, atau gadis ini punya bakat luar biasa? Ya, perlu saya uji. Sekarang ini mencari petugas kebersihan di perguruan silat juga susah. Jangan-jangan dia tukang masalah. Perguruan silat GE tidak memelihara orang yang hanya makan tanpa kerja. Bos, tenang saja, saya jago nyapu dan masak, makan juga dikit, pasti tidak akan jadi penganggur. Kuda-kudanya sangat stabil, kelenturan dan kekuatan inti seperti ini. Tanpa latihan bertahun-tahun, tidak mungkin bisa tanpa latihan sejak kecil. Apa mungkin dia jenius, tersembunyi bos? Bos, mampet tinggang kram. Saya tarik ucapan tadi. Bodohnya parah. Bos, tolong. Refleksnya lumayan, tapi semuanya cara liar. Berdiri di atas ban. Item kedua, refleks anti gangguan. Jangan jatuh. Hindari karung pasir. Lumayan menarik. Bos, lihat jurusku ini. Naga biru keluar dari air. Refleks saraf kelas 1, koordinasi tubuh kelas 9, keluar, kembali ke aula. Yang terakhir, inti, tarikan. Pegang dengan kedua tangan, condongkan badan ke belakang. Tarik ke belakang dengan sekuat tenaga. Aku mau lihat seberapa kuat dirimu. Hanya segini tenagamu, apa kamu tidak makan siang? Pantasan tunanganmu itu mau meninggalkanmu, membuatmu menanggung utang 500.000 dengan tubuhmu yang lemas begini. Kalau penagih utang datang, kamu bahkan tidak bisa lari. Sudah cukup. Bos, lihat bagaimana aku meluncur kali ini, cukup jauh. Sekarang juga, ambil kain pel, sekarang. Pel lantainya. Kapitalis kejam, cuma karena tidak sengaja menumpahkan air hangat, dia suruh aku gosok area seluas ratusan meter persegi celah-celah aula ini. Setelah aku kumpulkan cukup uang, tunggu, masih ada 500.000 itu, mungkin seumur hidup tak bisa lunas. Berhenti. Ini namanya ngepel,
Ini namanya kerbau membajak sawah, buang-buang tenaga. Ilmu bela diri bukan gerakan pamer, melainkan hukum fisika. Pinggang adalah poros, kaki adalah akar. Kau ngepel sambil mendongakkan pantat. Pusat gravitasi melayang di udara. Apalagi bertemu lawan sejati, angin kencang pun bisa menjatuhkanmu. Buka kedua kaki, selebar bahu. Jari telunjuk tekan kuat ke lantai, lutut sedikit ditekuk. Luruskan tulang punggungmu. Kekuatan dari telapak kaki titik Yongkuan memancar. Salurkan ke pinggul, lalu melalui lengan ke alat pel. Pel ulang. Wah, ternyata lebih ringan, dan kuda-kuda terasa seperti menancap di tanah. Lanjutkan. Setiap hari dengan posisi ini, pel 100 kali. Kalau lantai pel ini bisa jadi cermin, barulah kuda-kudamu yang seperti lumpur itu lulus. Aduh, Xiaomi, dengar-dengar kemarin kau diputuskan di pesta pertunangan Zhao Yao dan utang 500.000. Dasar anak ini, keras kepala sekali. Betul itu. Dengar-dengar kau sekarang bersembunyi di perguruan bobrok si Lu Zeng. Perguruan itu 3 tahun tidak dapat murid, bahkan tidak punya pelang resmi. Berapa hari kau bisa bertahan? Wang Dama, ambilkan 2 bakpao, bukan, ambil 4, nafsu makanku sekarang jauh lebih besar dari dulu. Hari ini dijalani saja. Setidaknya bos yang bermulut pedas itu, meski suka ngomong, tapi benar-benar bisa mengajari cara berdiri tegak saat dipukul. Bos yang tidak berperasaan ini, benar-benar memperlakukan orang seperti hewan. Rasanya mendorong pel itu tadi sungguh nikmat. Suatu hari nanti, aku akan menggunakan trik ini untuk meratakan wajah playboy Zhao Yao itu. Sundere menyebalkan, padahal dia peduli pada karyawan, harus pura-pura jadi kapitalis kejam. Demi obat ini, hari ini aku kurangi 2 makian untukmu. Firma keluarga Lin hadiah pembukaan untuk kalian nikmati perlahan. Astaga, bajingan-bajingan ini, tidak berani lawan langsung, main kotor, memblokir pintu dengan sampah. Bos mereka, ini mau memotong akses kita, jalan keluar masuk, ini pasti Zhao Yao dan Lin Jiao itu yang merancangnya. Ayo lapor polisi. Tenang aja. Kita lagi butuh batu bara untuk pemanas musim dingin di halaman belakang. Ini namanya gratis antar. Buat apa lapor polisi? Mau kasih spanduk terima kasih? Wah, banyak banget. Kamu mau aku angkut sendiri. Itu bisa bikin mati orang. Memangnya mau apa? Aku bayar kamu gaji plus makan tempat tinggal. Bukan untuk jadi pajangan. Batas waktu 4 jam. Semua diangkut ke halaman belakang. Ingat pelajaran fisiku kemarin tentang tenaga. Pegangan bawah kuda-kuda yang stabil. Gunakan tenaga dari pinggang dan punggung untuk menyekop. Jangan hanya gunakan lengan. Kapan batu bara ini habis dipindahkan? Kapan makan? Dasar tuan tanah kejam. Astaga, si Sundere itu tidak menipuku, menyekop batu bara seperti mengepel lantai, anggap seluruh tubuh sebagai satu tuas yang utuh, ternyata benar lenganku tidak capek. Koordinasi kesatuan pinggang dan kuda-kuda ini. Kepekaan tubuh gadis ini. Benar-benar monster yang tidak masuk akal. Lihat, ini siapa? Bukankah ini tunanganku yang rajin dan terampil? Setelah jadi pembantu di tempatku sekarang jadi kuli batu bara di wushu kumuh ini. Zhao Yao, kamu masih punya muka muncul di depanku? Pinjaman online 500.000 itu sebenarnya bagaimana ceritanya? Jangan banyak bicara, Jiao bilang, lahan ini akan diambil alih oleh perusahaan Lin untuk membangun klub eksklusif. 500.000. Sekarang kamu bayar 500.000 itu, atau suruh si tampan di dalam itu serahkan sertifikat tanah wushu sebagai ganti utang. Sumi, sampah kelas bawah sepertimu harusnya diam-diam busuk di lumpur. Cepat serahkan sertifikat tanahnya. Aku masih bisa di depan Jiao membelamu. Zhao Yao, kamu tahu nggak?
Aku di sini 2 hari ini. Aku belajar sebuah prinsip fisika yang sangat berguna. Prinsip apa itu? Cepat serahkan surat tanahnya. Permisi. Jas saya, mataku. Cewek busuk, kau cari mati. Kau wanita gila. Berani kau menyiramku? Hari ini saya bunuh kau. Karyawan perguruan GE, saya menyapu dan menyekop batu bara adalah tugas. Tapi, siapapun yang berani mengganggu kerjanya, nasibnya akan seperti batu bata ini. Pergi. Lari. Hahaha, bos trik lempar barang dari ketinggianmu itu, keren banget. Jangan banyak bicara. Kalau setengah jam lagi belum selesai menyekop batu bara, hari ini tidak ada makanan untukmu. Masih bilang bos, sama sekali tidak tahu bagaimana menghargai perempuan. Wang Dama, beri saya 4 bakpao daging, 2 mangkuk susu kedelai, kemarin aku menyekop batu bara seharian, aku lapar banget. Nih, cepatlah pergi hari ini, bakpao ini tidak bisa kujual padamu. Kenapa? Aku bawa uang kok. Pembantu dari dojo Ji lagi cari makan ya. Lin Dak Xiaojie sudah bicara, mulai hari ini. Sepanjang jalan ini, siapa yang berani menjual sebutir beras? Setetes air pun untuk dojo Ji toko keluarga Lin akan menghancurkan papan namanya. Tidak apa-apa, uang Dama aku tidak jadi beli, jangan repot-repot. Semen menutup katup air. Bajingan ini tidak jualan sudah, malah matikan air bos. Bos kita dikepung. Heboh. Modus preman pasar. Pengepungan dan putus suplai. Kamu masih santai minum teh? Gak ada air? Kita makan apa? Badan penuh abu, gimana bersihin? Apakah harus menunduk pada bajingan Zhao Yao? Menunduk. Kamus perguruan GE tidak punya 2 kata itu. 3 kilometer di barat kota. Ada sumur umum tua dari zaman Ming. Airnya nggak bisa mereka tutup. Mulai hari ini, air sehari-hari, perguruan kamu yang ambil. 3 kilometer. Bos, kamu gila? Kemarin gali batu bara, pinggang masih encok. Kamu pikir selesai cuma gali batu bara kemarin? Gali batu bara itu gerakan tetap. Mengangkut air melatih gerakan, keseimbangan inti. Air penuh akan tumpah. Langkah kacau, pusat gravitasi buyar. Kapan kamu bisa mengangkut 2 ember penuh air tanpa setetes pun tumpah kembali ke perguruan? Kamu baru bisa dianggap berdiri kokoh dalam pertarungan. Pergi ambil air. Nggak ada air, nggak ada makan siang. Ambil air aja, kamu tunggu. Ini petugas kebersihan dari perguruan GE, ya? Beneran datang ambil air di sini? Nona Lin sudah memberi perintah, sumur ini hari ini diperbaiki. Tidak boleh ambil air. Kalian berani menguasai sumur umum ini? Pergi. Gue belum makan hari ini, mood lagi jelek. Angkat. Berani juga angkatnya ya. Kakek kasih tantangan tambahan. Pinggang sebagai poros. Kaki sebagai dasar. Wah, dasar perempuan kurang ajar. Kau menyerang dari belakang? Aku tidak bisa mengendalikan, cepat minggir. Sudah kubilang, aku tidak bisa mengendalikan benda ini. Maaf, aku akan memberi kalian tempat. Sakit, 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 sakit. Bawa air itu sungguh bukan kerja manusia. Meskipun tadi siang rasanya puas waktu mukul, itu cuma kebetulan belaka. Sama sekali nggak bisa kontrol keseimbangan. Para preman itu pasti akan datang lagi besok. Kalau aku bahkan nggak bisa bawa air dengan stabil, apa gunanya aku hidup di jalan ini? Turunkan pinggang, kencangkan perut. Kaki depan yang mendarat dulu. Bahunya terlalu kaku.
Nggak tidur di malam buta, ngomong sendiri sama udara gini? Bos, aku cuma mau cari perasaan menyatu dengan gerobak tadi siang. Aku nggak bisa mengendalikan goyangan ember itu. Nggak bisa kuasai? Itu karena cara pegang pikulanmu salah total. Itu namanya pegangan mati. Pasti bahumu bakal lecet. Ambil pikulan itu. Bawa air. Tangan bukan untuk menggenggam, tapi untuk menumpang. Relakskan jari, cukup kaitkan ibu jari dan telunjuk di pinggir. 3 jari lainnya santai saja, baru bisa merasakan getaran frekuensi di kedua ujung pikulan. Oh, baik. Pegangan ini saja, jangan selalu pakai tenaga kasar, kelihatan bodoh. Kalau besok masih ada setetes air yang tumpah, makan malam dibatalkan. Apa sih? Bajingan kapitalis ini marahnya galak banget, tangannya juga masih panas. Lenganku? Rasanya sudah bukan milikku lagi. Kapitalis terkutuk, benar-benar memperlakukan orang seperti keledai. Posisi bawah sudah stabil, veteran. Tapi tubuh bagian atas kaku seperti besi. Kalau bertemu dengan ahli sejati, kamu itu sasaran hidup. Pergi sapu daun-daun kering di depan pintu, veteran. Bos, lihat tanganku ini. Masih sanggup pegang sapu, aku sekarang bahkan susah pegang sumpit. Kalau begitu, pergilah ke lapak sarapan di ujung jalan. Beli 2 cakwe. Ingat, jalan lurus. Jangan goyang-goyang, seperti penguin. Xiaomi, cepat ke sini. Ini, ambil. Tante tahu, kalian diputus pasokan beras oleh toko keluarga Lin. Ini roti yang tante panggang lebih tadi pagi diam-diam. Beberapa roti daging, kamu dan bos lu cepat makan. Jangan sampai kelaparan. Tante, terima kasih banyak. Tenang saja. Uang ini nanti pasti saya kembalikan 2 kali lipat. Perempuan tua sialan, perkataan Nona Lin, kau anggap angin lalu, ya? Berani diam-diam, memberi bantuan perguruan Ji. Hari ini aku akan hancurkan lapakmu ini. Jangan hancurkan. Keluargaku bergantung pada gerobak ini untuk makan. Berhenti. Sekelompok pria dewasa, mengganggu seorang nenek tua, malu atau tidak? Pembantu bersih-bersih ingin jadi pahlawan? Kawan-kawan, kita hancurkan dia juga. Aduh, lenganku tidak bisa diangkat. Aduh, sial. Kamu? Jangan sombong. Tunggu saja. Pukulan tadi, jika bukan aku yang turun, tangan rahangmu sudah hancur. Tahu kenapa? Karena lenganku terlalu kaku, tidak bisa bereaksi. Mengangkat air melatih dasar, tapi terlalu kaku, mudah patah. Kamu sekarang seperti kayu padat, hanya punya tenaga mati, tidak punya pikiran hidup. Besok mulai latihan khusus tingkat lanjut. Bos ini bukan lagi pergi menggali batu bara atau mengangkat ember besar, kan? Pergi ke pasar sayur belanja. Beli sayur perlu pakai baju, seperti jalan di karpet merah. Bos lu baru saja dapat barang liar lincah dan melompat-lompat bapak sendiri yang menangkap. Kamu tidak pakai jaring, pakai tangan tangkap 10, yang paling licin dan paling lincah. Masukkan ke keranjang. Tati, Menangkap belut dengan tangan kosong, bos. Kamu tidak apa-apa, ini juga seni bela diri? jalan ilmu bela diri sebenarnya ada di antara pasar. Belut di air, tidak punya aturan. Seluruh tubuhnya licin. Kapan kamu bisa menangkap satu persatu dengan tepat? Lenganmu yang kaku, itu baru bisa mengerti apa itu tenaga lunak. Tangkap, kalau tidak cukup, siang ini tidak ada daging. Aduh, nona kecil. Menangkap belut tidak boleh pakai tenaga mati memencet. Semakin dipencet, semakin cepat lari. Benda ini jadi jin, ya? Sama sekali tidak bisa dicengkeram. Bukan dia jadi jin. Kamu yang terlalu bodoh. Lihat aku. Perhatikan baik-baik. Sudah paham? Jangan melawan kekuatannya, arahkan saja.
Ini namanya meredakan tenaga, telapak tangan harus kosong, jari-jari harus lentur lagi. Aku berhasil menangkapnya, bos. Aku berhasil menangkapnya. Aku ngerti, jangan paksa-paksaan. Potong gaji sedikit, lanjutkan menangkap. Hei, maaf ya bos, aku terlalu bersemangat. Xiaomi, keahlianmu sekarang luar biasa. Tentu saja. Sekarang aku sudah pelajari intinya. Telapak tangan harus kosong, jari-jari harus lentur. Lauli Nona Lin memberi perintah. Mulai hari ini, ikan, daging, sayur di pasar ini tidak boleh dijual satupun ke perguruan Ji. Kakak Daoba kami hanya pedagang kecil. Siapa yang berani jual, akan kupatahkan kakinya. Jangan banyak bicara. Hari ini aku hancurkan kiosmu dulu, biar tahu aturan. Hancurkan. Anjing dari toko keluarga Lin bahkan pasar sayur pun tidak dibiarkan tenang. Oh, kupikir siapa? Ternyata Dewi Pel. Kenapa hari ini tidak bawa pel? Mau lawan aku pakai apa? Kawan-kawan, lumpuhkan tangannya. Wah, ilmu bela diri apa ini? Serang bersama. Ini uang ganti akuarium Pak Li. Kembali dan beritahu Lin Jiao dan Zhao Yao, ingin memutus pasokan makanan dojo kita, mimpi saja. Pergi. Perkembangan gadis ini sangat cepat. Toko keluarga Lin terus-menerus kalah. Dengan cara mereka bertindak, uji coba tingkat bawah sudah selesai. Serangan sesungguhnya akan datang. Hua Jin itu benar-benar teknik dewa. Aku sekarang berjalan di jalan lama. Bahkan preman lihat aku langsung minggir. Para sampah dari perusahaan Lin itu mungkin dalam waktu dekat tidak berani macam-macam lagi. Kalahkan beberapa preman yang tidak berkelas. Ekor langsung naik ke langit. Bos, aku kan udah bantu menyelamatkan kios seafood Pak Li. Sekarang apa aku bisa naik gaji? Jika perusahaan Lin hanya punya cara-cara kotor seperti ini, tidak akan berkembang sebesar ini. Serangan mematikan yang sesungguhnya sudah dekat. Tempat yang bau miskin dan apek ini pantas menempati kawasan lama Feng Shui terbaik. Sumi, dasar jalang, kau benar-benar ada di sini jadi tukang sapu? Jangan kira belajar beberapa jurus di pasar kemampuan murahan bisa menghapus utang 500.000. Zhao Yao, lumpur batu bara yang kulemparkan kemarin belum cukup, hari ini mau merasakan tongkat rebus? Bos Lu. Asosiasi Bela Diri dan Perusahaan Lin hari ini secara resmi kepada perguruan Ji mengumumkan perjanjian kawasan pertarungan. 3 hari lagi, ring bawah tanah untuk menentukan siapa yang lebih hebat dan juga menentukan hidup mati. Perguruan Ji tidak pernah ikut permainan membosankan asosiasi bela diri. Pintu di sana, keluar. Sesuai aturan Asosiasi Bela Diri, bisa menolak perjanjian pertempuran, secara otomatis mencabut izin operasi perguruan. Perusahaan Lin besok akan merobohkan perguruan ini dari dinding hingga bata. Jika Sumi kalah, tidak hanya surat tanah perguruan menjadi milik kami, Utang 500.000 itu akan dibayar dengan kedua kakimu. siapa bilang kami tidak berani menerima? Papan nama perguruan Ji milikku. Belum saatnya seorang gadis pembersih yang memikulnya. Tiga hari lagi, di ring bawah tanah, kalian sebaiknya siapkan beberapa peti mati. Enya! Bos, mereka datang untukku, aku yang tanggung sendiri. Bahkan, kamu tidak bisa mengalahkan He Tao. Itu karena kamu menyerang diam-diam. Aku tidak menyerang diam-diam. Kamu bisa mengalahkannya? Gadis itu ketakutan siang tadi. Makan malam saja hanya sedikit. Beli sesuatu untuk membuatnya diam. Biar besok tidak ngomel terus di telingaku. Terima kasih, Bos Lu.
Karena sudah datang, jangan sembunyi-sembunyi. Asosiasi bela diri sekarang hanya punya tikus god seperti ini. Lu Zeng, ada yang bayar untuk memberimu pelajaran. Lawan tangguh, gunakan senjata rahasia. Mencari mati. Ayo pergi. Makan, langsung tidur. Bos, ada apa dengan kakimu? Asosiasi bela diri sudah kalap Sumi. Aku tidak bisa naik ring 3 hari lagi. Kamu besok pagi, segera berkemas dan pergi. Aku tidak pergi, bos. Kamu istirahat yang baik. Ring 3 hari lagi, aku akan menggantikanmu untuk mematahkan tulang mereka satu persatu. Tunggu, kau sedang memijat kayu ini? Bos, aku sudah berlatih. Ini yang disebut pukulan asal-asalan bisa mengalahkan master. Ring bawah tanah itu bertarung dengan pertarungan tanpa aturan. Kamu sekarang hanya bisa mengangkat air kuda-kuda dan teknik menangkap belut. Intinya, kamu hanya bisa menghindar. Kura-kura besi di ring tidak punya kekuatan serangan. Mereka tinggal menguras tenagamu. Satu tendangan bisa mematahkan tulang punggungmu. Kamu bahkan tidak bisa memecahkan kayu. Apa yang bisa kamu lawan dengan mereka dari Wuxie, mesin pembunuh itu? Kalau begitu, bagaimana aku harus berlatih? Bahkan jika aku mati, aku harus di ring. Gigi Zhao Yao dan wakil kapten itu aku patahkan. Pergi ganti baju kotor. Dorong kursi roda. Kesini. Kemana? Pergi mengasah besi mati ini untukmu. Bos Lu, yang Anda minta 25 kg daging sapi paha belakang semuanya di sini. Ambil. Bos, perguruan kita akhirnya akan memperbaiki makanan makan daging sapi. Untuk membuat bakso, perlu serat otot daging sapi diputus total, tapi permukaannya tidak boleh rusak. Mulai sekarang, dengan kedua tinjumu, 25 kg daging ini, hancurkan semuanya menjadi bubur daging. Kapan kamu menghasilkan kolagen? Kapan kamu makan siang? Bos, pertarungan ring tinggal 2 hari lagi. Kamu menyuruhku di sini memukul daging sapi. Berhenti, itu namanya memukul seenaknya. Dagingnya hancur semua karena pukulanmu. Mana keseimbangan yang kau latih dari memikul air? Kekuatan tidak berasal dari lengan. Jari-jari kaki mencengkeram tanah. Kekuatan naik dari titik Yongquan, terus ke pinggang dan pinggul. Pinggang berputar seperti pegas. Akhirnya melalui pergelangan dan buku jari. Pada saat menyentuh daging, mengerut dengan cepat. Apaan ini prinsipnya? Ini yang disebut kekuatan jarak dekat. Ledakan kekuatan dalam jarak sangat pendek. Huajin adalah mengalihkan kekuatan. Kekuatan jarak dekat adalah serangan mematikan. Terus pukul, kau tak bisa menghancurkan 50 jin daging ini. Lusa, tulangmu yang akan hancur. Mengerti, bos. Lihat baik-baik. Hei, bos, aku berhasil. Aku merasa sekarang satu pukulan bisa menembus tembok. Lumayan. Kau bisa disebut penggiling daging yang lulus. Dorong aku kembali. Bos Lu, wakil ketua khawatir kalian para penyandang cacat kabur dari pertandingan. Jadi dia menyuruhku mengantarkan ke arena jubah pertarungan seragam. Mengantar baju perlu memanjat tembok. Sekalian aku ingin mengukur kemampuan Nona Su supaya lusa di atas ring tidak mati terlalu cepat. Penonton tidak puas. Tentu, jika kaki cacatmu ini menghalangi, aku tidak keberatan malam ini membantu kalian menghancurkan dojo ini. Hati-hati. Apa? Pembantu yang menyapu ini ternyata bisa meredam tenaga. Serangan bahu besi. Bos, sepertinya aku memukul daging sapi. Aku benar-benar memukul keras. Orang ini tidak akan mati kan? Tidak akan mati.
Sejauh ini kemajuannya besar. Aku akan jelaskan lagi strateginya. Baik, akhirnya aku akan menggunakan otakku yang sangat pintar ini ya. Bos, cepat katakan strategi hebat apa? Apa kau akan mengajariku teknik totok? Atau ilmu bela diri apa? Ring bawah tanah tidak punya aturan. Tidak ada wasit. Strategi pertama, bertahan hidup adalah ilmu bela diri. Tertinggi, buka, dan lihat. Ini bos, bukankah kau guru besar yang tersembunyi? Mana semangat persilatan yang dijanjikan? Ini semua trik kotor bukan? Kau tidak berhadapan dengan seniman bela diri, melainkan untuk uang anjing gila yang bisa menggigit lehermu. Demi menang harus begini? Demi hidup. Aku hanya ingin kau turun dari ring hidup-hidup. Yang lain tidak penting. Bos, saya sudah merebus sedikit ramuan herbal untuk melancarkan peredaran darah. Kata dokter, harus sering dikompres hangat biar cepat sembuh. Taruh saja di situ, saya sendiri yang mengurusnya. Kamu yang cedera, jangan memaksakan diri. Kenapa? Takut aku akan memanfaatkan kesempatan ini? Gadis ini biasanya terlihat cuek, sebenarnya lebih teliti dari siapapun. Bos, sebenarnya kamu tidak perlu menerima pukulan ini demi nenek Wang. Kamu sangat hebat, pasti tidak masalah untuk lari sendiri. Reputasi perguruan Ji tidak bergantung pada seberapa tinggi ilmu bela diri, tetapi pada hati orang-orang di jalan ini. Jika saya mundur, reputasi ini juga akan hancur. Oh, aku akan mengganti air. Xiaomi. Bos Lu, jika tidak bisa menang, lebih baik menyerah. Surat tanah hilang, kita bisa cari lagi. Yang penting kamu pulang dengan selamat. Jika tokoh keluarga Lin berani main kasar, kita para tetangga lama, meskipun harus mempertaruhkan nyawa tua ini, kita akan pergi ke kantor pusat untuk melaporkan mereka. Semua tenang saja, hari ini siang jangan simpan nasi untukku. Aku akan pergi ke arena bawah tanah untuk mematahkan gigi para bajingan itu sambil memenangkan hadiah uang. Nanti pulang aku traktir kalian makan. Ayo. Haha, semuanya lihat sini. Perguruan Ji tidak ada orangnya. Bosnya cacat kaki patah, malahan mengirim gadis pencuci piring untuk bertarung mati-matian. Sekarang aku kasih kamu kesempatan terakhir. Bersujud dan bersujud 3 kali, serahkan surat tanahnya. Lalu temani para bos besar di sini tidur semalam. Aku akan maafkan hukuman matimu. Lin Jiao, mulutmu lebih bau dari toilet bawah tanah ini, nanti aku sendiri yang naik untuk membersihkannya. Tuan-tuan, hari ini pertandingan kontrak hidup mati pertama. Penantang dari perguruan Ji, Sumi, penjaga ring, Raja Tinju Bawah Tanah Asosiasi Bela Diri, Bulldozer, Tai Long. Hancurkan dia. Hancurkan monyet kurus itu. Saat ini oddsnya, Bulldozer Tai Long 1:1.1, Sumi dari perguruan Ji 1:100. Masih ada yang mau pasang taruhan? Aku pasang 500.000, taruhan Sumi tewas di ronde pertama, hahaha. Di kartu ada 30.000. Semuanya untuk Sumi menang. 30.000 juga berani kau keluarkan? Simpan saja. Kalau kalah, nasi pun tidak bisa makan. Bos, kau gila. Ini adalah celana terakhir perguruan. Bagaimana jika aku kalah? Kita benar-benar akan minum angin utara. Kamu tidak akan kalah. Naik dan anggap dia sebagai daging sapi busuk. Cari titik lemahnya. 4 ons lawan 1000 kati. Manfaatkan tenaga lawan. Gunakan tenaga pendek untuk hancurkan dia. Nona kecil, aku akan mulai dari lengannya, mematahkan tulangmu satu persatu. Apa itu 25 kg daging sapi? Hari ini, gue akan mencabik-cabik sapi jagoan ini. Hahaha, kamu lagi ngelitikin aku? Buset, pelindung ini terlalu tebal. Serangan fisik nggak mempan.
Hajar habis-habisan yang ini monyet kurang ajar yang enggak tahu diri. Matikan dia. Injak dia sampai lumat. Aku suka lihat tontonan begini pertarungan telur lawan batu. Lihat saja lengan dan kakinya yang kecil nanti saat patah. Pasti teriakannya merdu. Ring bawah tanah nggak ada aturan. Dasar keras kepala. Gue nurut kamu sekali ini aja. Ah, mataku. Dasar perempuan sialan, gua bakal hancurin lo. Limpa manusia sangat mudah pecah. Coba sini. Pukulan jarak dekat. Ledak. Ledak. Ah. Pemenang, Sumi. Rp3.000.000 dengan odds 100 kali 3 lipat. juta dengan odds 100 Biaya kali 10 lipat. tahun ke depan untuk perguruan bela diri sudah terjamin. Curang. Dia pasti curang. Pelayan sialan. Mana mungkin dia bisa mengalahkan Tyrone dengan satu pukulan? Jiao benar. Gadis ini pasti mengoleskan racun di bajunya. Ron ini tidak sah. Tidak sah. Perguruan Ji. Berani-beraninya kalian di arena asosiasi silat bermain curang. Satpam. Tangkap gadis itu. Patahkan kedua tangannya. Kontrak mati jelas tertulis hitam di atas putih. Kalah lalu membalikan meja. Inilah dagang keluarga Lin dan peraturan asosiasi silat. Peraturan? Yang punya uang dan kuasa itulah peraturan. Lu Zeng, kau menang di atas panggung hari ini, lalu? Dagang keluarga Lin tetap bisa mencekik perguruanmu yang bobrok ini dengan modal. Modal? Nona Lin, apa kau terlalu meremehkan keluargamu dan meremehkanku? Lihat saja, anjing setiamu ini. Setengah tahun terakhir, Zhao Yao menggunakan wewenang proyek yang kau berikan padanya untuk memalsukan stempel resmi, menggelapkan dana dagang keluarga Lin 2 miliar likuiditas. Semuanya untuk menutup utang judinya di luar negeri. Tidak. Jiao, biar ku jelaskan, ini semua palsu. Semua surat utang dari rentenir itu berisi cap jempolnya. Nona Lin, rantai modal dagang keluarga Lin sekarang mungkin sudah jadi cangkang kosong, kan? Bajingan. Berani kau mengisap darah keluarga Lin. Pukul dia, pukul sampai mati. Tuan Lu. Hari ini dagang keluarga Lin yang melanggar aturan. Pertarungan kontrak dimenangkan oleh perguruan Ji. Sertifikat tanah milik kalian, hadiahnya segera kami berikan. 100 kali lipat odds. 3 juta, termasuk modal dan bunga. Jangan kurang sedikit pun. Xiaomi Bos Lu, aku tahu kalian, orang baik pasti dilindungi, para vampir itu akhirnya dapat balasannya. Bu, perguruan kita menang. Dan hari ini traktir makan biayanya ditanggung Bos Lu. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan. 3 juta. Bos seumur hidupku, belum pernah lihat uang sebanyak ini. Dasar tidak berguna. Dikurangi biaya renovasi toko, biaya pengobatan, dan biaya makannya, sisanya disita. Bos, terima kasih. Jika bukan karena kamu, mungkin aku sudah dijadiin budak hitam. Bos, kamu adalah orang tua keduaku, Sumi. Jangan salah sangka dan jangan terlalu dekat. Aku bertaruh 30.000 untuk kemenanganmu. Hanya ingin untung besar dengan modal kecil. Cih, dasar sundere sulitkah mengaku peduli padaku? Cih. Zhao Yan masuk, utang sudah lunas, dojo punya uang, hari seperti dewa ini, alangkah baiknya jika bisa terus begini. Kalian? Siapa kalian? Asosiasi bela diri masih belum menyerah? Mau cari masalah? Aku peringatkan kalian. Tuan muda,
Ketua tua sakit kritis. Markas besar bela diri kuno kacau. Mohon Tuan Besar Lu Zeng kembali ke markas untuk memimpin. Tuan muda, Tuan besar, Aku sudah bilang 5 tahun lalu, urusan aliansi bela diri kuno tidak ada hubungannya denganku. Lu Zeng sudah tidak ada hubungan sama sekali. Pergi dari jalanku. aku tidak pernah menyangka bos yang setiap hari memotong gajiku dan memaksaku membanting daging sapi dengan mulut pedasnya ternyata adalah sesuatu yang hanya ada di novel Tuan Besar dari seni bela diri kuno. Tuan muda dan wakil ketua memanfaatkan sakitnya ketua lama sedang membersihkan lawan-lawan secara besar-besaran. Dia membiarkan bawahan dan kelompoknya merampas paksa tempat latihan warga biasa yang tidak patuh langsung dilumpuhkan tangan dan kakinya tadi malam. Bahkan pelatih yang pernah mengajarimu Master Li tua urat tangannya dipotong oleh mereka. Aku sudah bilang, orang-orang dalam sangkar busuk itu, demi kekuasaan, saling bunuh pun tidak ada urusanku. Aku sudah lama tidak berutang apapun pada kalian. Keluar dari jalanku. Tuan Besar, ketua lama dalam bahaya. Kau sebagai anak sulung ternyata begitu dingin. Hari ini meski harus diikat, aku akan membawamu kembali. Maaf. Bahu besi, Tenaga inci yang begitu murni tanpa gerakan palsu. Tuan muda, orang hebat ini siapa? Sumi, pembersih di dojo ekstrem. Aku yang mengajarnya. Tutup pintu. bos. Kamu benar-benar apa itu? Dari aliansi bela diri kuno Tuan Besar. Bagaimana? Merasa sudah mengikuti yang begitu berkuasa pelindung besar, setelah itu bisa bermalas-malasan, tidak perlu bekerja. Aku tidak tertarik dengan gelar-gelar palsu itu. Aku hanya tahu kamu sekarang hampir mematahkan kipas lipatmu. Sumi, klan bela diri kuno dibandingkan Lin Jiao dan Zhao Yao, orang kecil, pasar macam itu 100 kali lebih menjijikkan di sana. Hanya ada pertukaran kepentingan, perhitungan kasta, yang munafik, dan membunuh dengan seenaknya. 5 tahun lalu saya susah payah melarikan diri dari lubang kotor itu. Di jalan tua ini menemukan sedikit kehangatan. Aku tidak ingin kembali bergaul dengan kawanan binatang itu. Menghindari orang-orang jahat itu, orang jahat akan menyakiti lebih banyak orang yang tidak bersalah. Karena kamu benci dunia persilatan itu. Benci mereka demi keuntungan saling menindas kacau balau. Kalau begitu kita kembali. Dengan jurus Chunjin yang kau ajarkan hancurkan semua kebiasaan buruk ini. Beri mereka aturan baru. Wanita bodoh ini. Berani-beraninya dia mengajariku. Mulut besar. Karena kau ingin melihat apa itu pertumpahan darah yang sesungguhnya. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Di sana banyak ahli, tidak mudah dihadapi. Jadi kau mau kembali? Baik. Tapi kau, gadis pembersih, harus menjadi tameng yang baik bagiku. Ikuti semua perintahku. Tidak masalah, ini tugas khusus asal ditambah bayaran. Tuan muda, Anda bersedia kembali? Pimpin jalan, juga kirim orang untuk memberitahu wakil ketua. Bersihkan lehernya. Jadi begini, aku seorang pekerja yang awalnya hanya ingin makan pekerja malang, yang membayar hutang mengikuti majikanku yang sangat tsundere. Bos bermulut pedas, memulai perjalanan membersihkan dunia persilatan kuno, seberapa besar badai di depan aku. Tidak tahu aku hanya tahu. Punggung pria ini cukup memberi rasa aman. Wah, tempat ini lebih megah daripada studio film. Berapa banyak petugas kebersihan yang dibutuhkan? Tuan muda telah hidup di jalanan selama 5 tahun. Pembantu yang dibawa pulang ini tidak tahu aturan sama sekali. Mengenakan kain compang-camping. Betapa tidak sopan. Taigu, jangan marah. Tuan muda sedikit berbau lumpur. Itu wajar. Bos, cara mereka menatapku, seperti melihat monyet di kebun binatang. Jangan hiraukan mereka. Mulai hari ini, semakin rendah hati kamu, semakin mereka ingin menginjak-injakmu. Ikuti aku. Orang rendahan yang tidak punya mata, mengotori sepatu tuan muda, menjual seluruh keluargamu pun tidak cukup untuk membayarnya.
Tempat sialan macam apa ini? Pekerja bahkan lebih rendah dari anjing. Mulai hari ini, alokasi barang untuk gedung pakaian biasa ditingkatkan setara dengan keluarga bangsawan. Siapa yang menggelapkan akan diusir dari aliansi. Zheng Er. Yan Xiao memanfaatkan saat aku sakit parah, membersihkan lawan-lawan secara besar-besaran. Hanya kamu yang bisa duduk kokoh di kursi ini. Kamu memanggilku kembali hanya untuk mempertahankan kursi berjamurmu ini? Kamu masih muda, tidak mengerti. Dunia persilatan bukan hanya tentang bertarung dan membunuh, tetapi tentang hubungan antar manusia. Air yang terlalu jernih tidak akan berisi ikan. Memberi kelonggaran dan keuntungan kepada orang dekat, baru bisa berada di atas. Di atas. Kamu demi keseimbangan, membiarkan Yan Xiao memperlakukan rakyat jelata di gedung pakaian biasa seperti budak. Aku kembali. Bukan untuk mewarisi tahta palsumu ini, tetapi untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kasar. Tuan muda. Membiarkan seorang gadis desa biasa masuk ke rumah. Ini seperti menampar wajah keluarga bangsawan kita. Dia makan nasi saya, menghabiskan uang saya. Jika Taigu merasa iba, saya yang bayar meja ini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu gila ya? Tahu berapa mahalnya makanan ini? Kalau tumpah, potong gajimu. Sumi, berani kau menghinaku? Kupikir dia hebat. Keseimbangannya lebih lemah dari hari pertamaku memikul air. Sumi bukan orang asing. Dia adalah murid terakhirku, Lu Zheng. Dan juga satu-satunya pewaris perguruan Jiyi. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutnya berarti menjadi musuhku. Tuan Ketua Aliansi Lama telah menghentikan semua wewenang dan alokasi sumber daya Anda di markas. Semua hak dan alokasi sumber daya. Sekarang Anda hanya memiliki gelar kosong, tidak punya apa-apa lagi. Mau memberiku beberapa suap makanan untuk memaksaku menunduk? Katakan pada orang tua itu, dia meremehkanku. Karena Anda hanyalah boneka, maka persediaan obat-obatan dan makanan dari Akademi Ji dan Aula Bui, semua obat-obatan dan jatah makanan, tidak ada sebutir beras pun yang bisa kau ambil dari gudang. Apa hakmu? Aula Bui melakukan pekerjaan paling kotor dan paling berat, bahkan jatah makanan pokok pun tidak diberikan. Tidak punya kekuasaan, maka harus lapar. Tidak terima, tahan saja. Tuan besar saja sudah dicabut kekuasaannya. Kau seorang pembantu kebersihan, berani datang minta-minta? Gudang kosong, Enya. Tidak mau memberi. Baiklah. Kau main perang jatah denganku? Angkat. Aduh, terlepas. Kau gila? Ternyata di gudang banyak batangan emas. Entah wakil ketua Yan Xiao tahu atau tidak. Nona, bicara baik-baik. Obat-obatan Aula Bui dan logistik Akademi Ji segera muat ke truk. Kalau tidak, foto ini akan dikirim ke rapat dewan. Kau datang untuk apa? Kami tidak pantas menerima sedekah Tuan Besar. Sedekah apa? Ini adalah logistik yang berhak kalian terima. Aku rebut kembali untuk kalian. Makanlah. Barang milik Tuan Yang Xiao berani kalian sentuh, mencari mati. Duduk dan makan rotimu. Kutu busuk macam ini tidak layak kau tangani. Mau potong jatah? Tanya dulu jurus ini. Tinju Raja Pasar ini setuju atau tidak? Pulang dan bilang pada Yan Xiao, logistik Aula Bui tidak boleh kurang 1% pun. Astaga, benar ada pembunuh. Yan Xiao mengutus anak buah sepertimu untuk mengujiku? Yan Xiao menggunakan racun kendali hati untuk mengendalikanmu. Demi mengabdi padanya, kau bahkan rela kehilangan nyawamu. Bukan urusanmu. Kau terluka? Aku tidak apa-apa, hanya rambutku. Bos-bos luka kecil. Jangan bergerak. Aku membawamu masuk, tidak melindungimu. Itu kelalaianku. Bos, malam-malam begini, kita berdua, jarak kurang dari 30 cm. Ini pelecehan seksual di tempat kerja atau lembur.
Kalau lembur, harus bayar 3 kali lipat. Sumi, pikiranmu selain uang, bisa diisi hal lain tidak? Chu Hongye terkena cacing penggerogot jantung. Cacing itu menempel di pembuluh jantung dan menghisap darah serta energi. Jika tidak dicabut dalam 3 hari, pasti mati. Cacingnya tumbuh di jantung. Bagaimana cara menyelamatkannya? Satu-satunya cara, menggunakan getaran eksternal yang sangat presisi untuk membuat cacing pingsan dan melepaskannya, sementara menggunakan energi internal untuk melindungi pembuluh jantung agar tidak pecah. Getaran eksternal itu harus membuat cacing lepas sekaligus melindungi pembuluh jantung. Ini sama seperti memukul daging sapi, kan? Tidak terlalu bodoh. Masalahnya adalah bagaimana menemukannya di aliansi yang begitu besar. Urusan mencari orang tuan muda dari keluarga besar tidak bisa. Tapi kami pekerja rendahan, punya CCTV. Yang besar, tolong cari seseorang yang berbaju merah, seorang pembunuh wanita yang memegang pedang patah. Chu Hongye. Chu Hongye. Dia adalah anak buah Yan Xiao, pembunuh paling kejam. Karena dia juga ditekan oleh Yan Xiao sebagai pekerja yang tertindas. Bos berkata, musuh dari musuh adalah teman. Baik. Selama Tuan Muda dan Nona Su yang bicara, Bu Yitang tidak akan menolak. Saudara-saudara, buka mata lebar-lebar. Semua sumur tua dan kuil bobrok di aliansi dan lorong bawah tanah geledah semuanya. Baik, bos. Chu Hongye, Wakil Ketua Aliansi. sangat kecewa dengan kegagalanmu tadi malam. Ayo berangkat. Yan Xiao, bajingan tua itu, memotong gaji saja sudah cukup, malah membunuh untuk menutup mulut. Hari ini kalian akan lihat pedang rakyat jelata. Nona Chu, kamu tidak apa-apa? Angkat dia, membelakangi kamu. Aku akan menggunakan semua energi dalam untuk melindungi jantungnya. Saat aku berteriak pukul, kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu. Pukulan jarak dekat ke titik Ling Tai di punggungnya. Bos, kamu gila? Dia sekarang sangat lemah. Kalau aku pukul dengan teknik ini, dia pasti hancur berantakan. Aku suruh kamu pukul, ya pukul. Aku gunakan energi dalam sebagai perisai. Memukul sapi di balik gunung, hanya mengguncang serangga racun, tidak melukai jantung. Bahkan memori otot yang kau latih sendiri tidak kau percaya. Pukul sekarang juga. Teknik inci, menembus tubuh. Ledak. Aduh, menjijikan. Tuan Muda, terima kasih telah menyelamatkanku. Hongye tidak akan melupakan budi ini. Mulai sekarang, nyawaku milik Tuan Muda. Untuk apa aku ambil nyawamu? Mulai hari ini, kau yang bertanggung jawab melindunginya. Jika dia kehilangan sehelai rambut, kau yang kutuntut. Hongye menerima perintah. Iya. Kakak Chu, tenanglah. Aku mudah dirawat, tapi aku harus makan daging 3 kali sehari. Plus sekali makan larut malam. Potong dari uang makannya. Wakil Ketua dan Tuan Muda telah merekrut Bu Yitang dan juga menaklukkan Chu Hongye. Jika dia terus begini, loyalitas aliansi utama akan berubah. Para petani Bu Yitang itu, berani-beraninya mereka melawanku demi Lu Zeng majukan rapat dewan. Di depan seluruh aliansi, aku akan, dengan alasan dia tidak memberikan kontribusi sumber daya, mencabut hak waris terakhirnya sepenuhnya Tuan Muda. Besok rapat dewan wakil ketua meminta kehadiran Tuan, tapi sekarang Tuan tidak punya uang. Pergi pun hanya akan mempermalukan. Yan Xiao ingin menggunakan rapat dewan untuk memaksaku keluar. Kalau begitu besok, kita akan temui wakil ketua itu. Tuan Besar sudah pergi selama 5 tahun, poin kontribusinya 0, yang disetorkan atas nama perguruan Ji, dana obat herbal,
dan dana semuanya nol. Karena kamu tidak memiliki prestasi, tolong serahkan perintah batu giok Tuan Muda bawa orang-orangmu dan pindah dari markas aliansi. Aturan tetaplah aturan, serahkan saja. Siapa bilang perguruan GI saya tidak punya kontribusi? Para direktur perguruan GI, laporan audit kuartal pertama. Sekarang akan dilaporkan, kalian bilang kontribusi bos kami nol, itu benar-benar omong kosong, buku catatan. Kemarin lusa saya di gudang logistik, membantu aliansi menemukan sejumlah besar yang bahkan tidak ada di buku aset tersembunyi. Omong kosong, usir dia. Mo Tangzu, sajikan hidangan spesial. Ini adalah ginseng darah Tianshan, dan juga yang hilang setahun dari aliansi emas batangan cadangan. Barang pribadi, senilai 300 juta. Taigu, apakah poin kontribusi ini cukup untuk mempertahankan perintah batu giok Tuan Muda bos kami? Fitnah, barang-barang ini kalian curi. Wakil Ketua Yan, apakah pikiran Anda tidak sehat? Atau Anda menganggap kami buta? Di bagian bawah emas batangan ini jelas tertera stempel pribadi. Setiap barang dalam buku hitam ini, alirannya tertulis dikirim ke kediaman Wakil Ketua Hitam di atas putih dengan stempel merah, bisa menyangkal. Yan Xiao, berani-beraninya kamu menggunakan ilmu hitam, mengendalikan pembunuh untuk menyakiti sesama murid, menguntungkan diri sendiri, arah disiplin, dengarkan perintah, tangkap Yan Xiao dan semua anak buahnya. Diam! Ini semua ulah Lu Zeng, bukti palsu. Untuk merebut kekuasaan, tangkap mereka semua. Ayo kita kabur. Serang! Wakil Ketua Yan, apa kabar? Chu Hongye, cacing penggerogot hati di tubuhmu. Tuan Muda dan Nona Su dengan kekuatan fisik menghancurkan ulat racunmu sendiri. Aku bersumpah demi nyawaku. Setiap catatan dalam buku hitam ini korupsi atas perintah Yan Xiao. Dia menyuruhku membunuh 127 anggota setia aliansi 127 orang. Zeng Er, kamu benar-benar merampas keuntungan keluarga bangsawan. Kamu pikir duduk di puncak tertinggi ini bisa mengubah aturan yang sudah berusia ratusan tahun? Semakin tinggi posisi, semakin dingin. Ayah, tempat tinggi yang ayah maksud sudah aku datangi. Tidak menarik juga. Dari awal jamuan sampai sekarang gadis kecil yang biasanya kalau lihat makanan enak sampai tidak bisa jalan, matre banget, ternyata tidak muncul. Kenapa tidak masuk? Tuan Besar terus melirik keluar pintu. Iya, Nona Su, saudara-saudara dari Buyitang masih menunggu untuk bersulang denganmu. Hai, tidak mau masuk dan basa-basi dengan para keluarga bangsawan itu sana-sini. Lagi pula, masakan di dalam tidak seenak daging panggangmu. Bagus, inilah dunia yang seharusnya dia miliki. Dia lahir sebagai bulan di langit. Aku hanyalah gadis biasa dari jalan tua. Misi sebagai tameng sudah selesai dengan sempurna. Pembersih, waktunya selesai syuting. Bos, uang biaya hidup, aku sudah melunasinya lewat pertarungan. Semoga sukses. Aku balik ke Laojie kerja lagi. Taigu, urusan selanjutnya kau yang tangani. Aku pergi dulu. Bagus, balik ke Laojie kerja. Sumi, siapa yang memberimu keberanian? Pergi tanpa pamit. Sumi. Kenapa nangis? Ini yang disebut sukses lalu mundur. Besok balik ke Laojie. Dengan tinju pasaranku ini, ke restoran manapun pasti bisa jadi manajer. Pasti si tsundere itu tahu aku lari sebelum selesai bersih-bersih. Sekarang dia marah, terserah. Yang penting kabur. Bos, kenapa kamu keluar? Ah, sial, Lu Zeng, kamu gila, turunkan aku,
Tolong, penculikan. Diam! Kamu, ketua persekutuan yang agung, kamu tidak tahu malu. Kamu kenapa gila? Aku sudah bilang, aku berhenti. Aku sudah membantumu mendapatkan posisi ketua persekutuan, utangku padamu sudah lunas. Wah. Astaga, beneran mau bunuh aku? Si Sundere ini kenapa hari ini? Setiap serangan ke titik vital, tapi tidak terasa niat membunuh. Penerusku, tengah malam begini mau kemana? Setelah memanfaatkanku, kau pergi begitu saja? Aku, apa tidak boleh aku mengundurkan diri? Kau sekarang sudah menjadi ketua persekutuan, pasti tidak kekurangan seorang petugas kebersihan. Perguruan silatku tidak kekurangan petugas kebersihan, tapi masih kekurangan seorang nyonya. Hanya bisa kau. Selain dirimu, aku tidak mau yang lain. Nyonya? Itu berarti uang perguruan silat nantinya semua diurus olehku? Nyawaku pun untukmu, apalagi uang. Seni bela diri kuno berabad-abad, perselisihan klan, semua karena satu orang yang memegang kekuasaan mulai hari ini. Aliansi akan menerapkan pemisahan kekuasaan Taigu. Orangnya jujur dan lurus, memegang kekuasaan yudikatif. Situ Lin pandai berhitung, memegang kekuasaan sumber daya. Mo Jingchun mewakili rakyat kelas bawah, memegang hak pilih. Ketiga kekuasaan itu independen, saling mengimbangi. Setiap setengah tahun kembali ke aliansi untuk inspeksi aku, Lu Zeng hanya menyimpan hak pengawasan tertinggi. Mematuhi aturan baru ketua. Konvoi ketua sudah siap, 12 ahli puncak, siap mengantar Anda kapan saja. Bubarkan saja. Terlalu mencolok. Boros bensin. Juga mencemari udara di jalan tua. Lalu bagaimana ketua pulang? Ketua naik sepeda tua berangkat. Bos, sepeda ini keren banget. Urusan aliansi jalankan sesuai aturan baru. Jangan ganggu aku. Aku mau pulang. Hitung-hitung. Aduh Xiaomi, Bos Lu, kalian akhirnya kembali. Cepat lihat, orang-orang dari Ji Wuguan kembali. Bibi dan paman kami kembali. Kami tidak akan pergi lagi. Kami akan menjaga tempat ini untuk kalian. Bos, Ji Wuguan hari ini resmi dibuka kembali. Aku bukan bosmu lagi sekarang. Kamu adalah nyonya bosku. Mulai sekarang, keuangan Wuguan dikelola olehmu. Bos Lu, nyonya bos Su. Tolong. Kemarin, aku bertemu babi hitam besar seberat 150 kg, kaki belakangnya keras seperti besi. Aku sudah menebas 3 kali, tapi tidak menemukan titik tumpuan. Pergelangan tanganku hampir rusak karena getaran. Kudengar nyonya bos Su bisa menghancurkan 25 kg daging sapi dengan tangan kosong. Aku ingin mendaftar kelas belajar cara memotong kaki babi. Memotong kaki babi tidak tepat titik tumpuan. Ini aku bisa. Saudara Zhang, membunuh babi tidak boleh pakai tenaga mati. Ini disebut variasi dari Taiji Zanyi Shibadi. Kamu harus menggunakan tenaga inci yang menyatukan pinggang dan kuda-kuda untuk melepaskan sendi tulangnya. Ayo, anggap aku sebagai babi hitam besar itu. Aku akan mengajarimu cara memanfaatkan tenaga lawan. Kelas silat teknik pisau, membunuh babi, biaya kuliah 500, tidak boleh ngutang.